Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, di sini saya akan menjelaskan mengenai Human Resource Management di Jerman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah negara Jerman. Ternyata sebelum menjadi negara kesatuan Jerman, Jerman sempat terbagi menjadi dua bagian atau dua wilayah. Hal itu terjadi karena adanya Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam itu merupakan kesepakatan antara tiga negara sekutu besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib Jerman pasca kekalahan dalam Perang Dunia yang Kedua. Perjanjian Potsdam berlangsung pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus 1945 yang terjadi di kota Potsdam, Jerman. Pada tanggal 2 Agustus 1945, Jerman resmi terbelah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, di mana Jerman Timur yang beribu kotakan Berlin Timur dengan bentuk negara federasi Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat yang diibukotai oleh Bonn dengan bentuk Republik Demokrasi Jerman yang dikuasai oleh tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Kemerdekaan Jerman. Krisis berat yang terjadi di Jerman Timur ini memaksa pemerintah Jerman Timur untuk menetapkan kekuasaannya dan menyetujui penyatuan dengan Republik Federal Jerman yang secara resmi ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1990. Di mana sekarang tanggal 3 Oktober 1990 ini ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Jerman. Sistem politik Jerman. Jerman menganut sistem politik bicameral, yakni praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Dalam sistem Jerman, majelis tertingginya diberi nama Bundesrat. Jerman secara resmi disebut sebagai Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian Bundesland. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Sistem ekonomi Jerman. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, bahkan di dunia. Jerman menganut sistem ekonomi pasar yang memperhatikan unsur sosial. Pemerintah ikut peran dalam ekonomi Jerman dengan mengoreksi setiap kegagalan yang terjadi di pasar demi keefisienan produksi di Jerman. Berikut merupakan GDP per kapitanya Jerman. Bisa dilihat dari grafiknya, untuk tahun awal itu menurun, lalu ada peningkatan, lalu menurun lagi. Jadi di sini disebutkan bahwa GDP per kapitanya Jerman setiap tahunnya mengalami kenaikan dan keturunan. Begitupun dengan GNP-nya atau yang biasa disebut dengan produk nasional brutonya. Dia sempat mengalami kestabilan di awal tahun, tapi kemerosotan di pertengahan tahun dan peningkatan kembali di akhir tahun yang tidak begitu signifikan kalau kita lihat ya dari gambarnya. Selanjutnya yaitu sistem hukum di Jerman. Sistem hukum di Jerman dikenal dengan nama Civil Law System atau sistem hukum sipil. Biasanya sistem ini berlaku hanya di Eropa kontinental, yaitu semula negara Jerman dan Prancis, kemudian diresepsi oleh Belanda. Hukum Romawi Jerman dibentuk di benua Eropa dan mulai muncul pada abad ke-13 ketika merebak kegairahan untuk mempelajari kembali budaya kuno seperti kebudayaan Yunani dan Romawi. Pada masa ini, hukum Romawi Jerman belum hadir sebagai suatu bangunan sistem hukum yang penuh dan lengkap. Hukum di Jerman adalah hasil reservasi atau peninggalan pada masa penjajahan dulu oleh Belanda dan Prancis. Dengan kata lain, Jerman mengikuti sistem pada masa penjajahan Belanda dan Prancis. Selanjutnya yaitu demografi Jerman.
Lebih dari 90% warga negaranya merupakan etnis Jerman, yang berarti bahwa hampir seluruh masyarakat yang ada di Jerman merupakan orang asli Jerman. Dan hampir setengah dari penduduknya adalah usia produktif dari 25 sampai 54 tahun. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Jerman adalah negara dengan jumlah imigran terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Jerman terdiri dari 16 negara bagian dengan perbedaan kepadatan penduduk yang cukup signifikan. Populasi di daerah urban Jerman mencakup 75,7% dari total sistem manajemen sumber daya manusia di Jerman. Sejak bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur menjadi kesatuan Jerman, sistem sumber daya manusia di negara Jerman semakin meningkat dan berkualitas di masing-masing bidangnya. Bahkan, Menteri Ekonomi Jerman yaitu Peter Altmaier memperkirakan pertumbuhan ekonomi di negara Jerman akan mencapai 4% pada 2021 ini karena sumber daya manusianya sudah baik, bahkan jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai Human Resource Management di negara Jerman. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.